Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Doni Sembiring dari Prodi Pendidikan Olahraga. Ingin menjelaskan tentang ruang lingkup anatomi olahraga dan osteologi. Yang pertama, pengantar anatomi olahraga. Anatomi olahraga adalah studi tentang struktur tubuh manusia dan bagaimana struktur tersebut berfungsi selama aktivitas fisik. Pemahaman mendalam tentang anatomi sangat penting bagi atlet, pelatih, dan profesional kesehatan untuk mengoptimalkan kinerja, mencegah cedera, dan mempercepat rehabilitas. Ini memungkinkan kita memahami bagaimana setiap gerakan memenuhi otot, sendi, dan sistem tubuh lainnya, sehingga program latihan ini dapat dirancang secara efektif dan aman. Dan selanjutnya, ruang lingkup anatomi olahraga, dari sel ke sistem gerak. Yang pertama, ada tingkat seluler. Tingkat seluler ini akan memahami fungsi otot dan jaringan. Yang kedua, ada tingkat jaringan. Tingkat jaringan ini mempelajari jaringan ikat, otot, dan saraf. Yang ketiga, ada sistem gerak. Sistem gerak ini berinteraksi kompleks antara tulang, otot, dan sendi. Dan yang terakhir, ada tingkat organ. Tingkat organ ini akan menganalisis otot, tulang, dan sendi sebagai organ. Ruang lingkup ini, anatomi olahraga juga mencangkup studi kompresif dari tingkat mikroskopis hingga sistem tubuh makroskopis, terutama berfokus pada objek atau muskuloskeletal saraf dan kardiorespirasi yang terlibat dalam olahraga. Dan sekarang kita masuk ke cabang-cabang dalam anatomi olahraga. Yang pertama ada anatomi makroskopis. Makroskopis ini mempelajari struktur tubuh yang terlibat atau terlihat dengan mata telanjang, seperti otot besar, tulang, dan organ. Pentingnya untuk memahami biomekanika gerakan. Yang kedua itu ada anatomi mikroskopis atau histologi. Ini fokus pada struktur sel jaringan menggunakan mikroskop, membantu memahami komposisi dan fungsi jaringan otot serta tulang pada tingkat detail. Selain itu juga terdapat cabang lain seperti anatomi fungsional yang menganalisis bagaimana struktur bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, dan anatomi fungsional yang mempelajari bagian tubuh tertentu secara mendalam. Berikut adalah gambar dari osteologi atau pengantar struktur tulang. Dan selanjutnya kita masuk fungsi tulang dalam gerak dan perlindungan. Yang pertama itu ada dukungan struktural. Dukungan struktural ini akan memberikan kerangka tubuh, menopang berat badan, dan menjaga postur. Yang kedua ada tempat perletakan otot. Tempat ini berfungsi sebagai tuas atau memungkinkan gerakan tubuh saat otot berkontraksi. Yang ketiga, ada perlindungan organ. Perlindungan organ ini dapat melindungi organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan cedera eksternal. Dan yang terakhir, penyimpanan mineral. Penyimpanan ini tentu saja menyimpan kalsium dan fosfat, penting untuk saraf dan otot. Setelah itu, ada juga fungsi tulang sangat krusial dalam aktivitas olahraga, baik sebagai penopang gerakan atau maupun pelindung organ-organ internal dari benturan atau tekanan. Kita masuk klarifikasi tulang atau berdasarkan bentuk dan lokasi. Dia ada beberapa bagian, yaitu tulang panjang. Fungsi utama sebagai tuas gerak, contohnya femur dan tibia. Dan selanjutnya ada tulang pipi. Tulang pipi ini melindungi organ-organ dan area luas, seperti untuk perlekatan otot, contohnya tengkorak dan skapula. Dan yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek ini memberikan stabilitas dan gerakan terbatas, contohnya ada karpal dan farsal. Yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini khusus untuk bentuk dan fungsi, contohnya vertebra atau tulang panggul. Dan yang terakhir ada tulang
sesamoid. Sesamoid ini meningkatkan efisiensi otot, contohnya patella. Setiap jenis tulang memiliki struktur dan peran yang spesifik, berkontribusi pada efisiensi gerakan dan ketahanan tubuh selama aktivitas fisik. Dan kita sekarang masuk ke anatomi tulang utama yang relevan dengan olahraga. Yang pertama itu ada ekstremitas atas. Ekstremitas atas ini termasuk humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falang. Pentingnya untuk olahraga yang melibatkan lemparan, pukulan, dan angkat beban. Selain itu, tulang belakang atau vertebra dengan tulang juga memainkan peran vital dalam stabilitas inti dan transfer gaya selama gerakan olahraga. Dan yang kedua itu ada ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah ini meliputi femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan falang. Fungsinya krusial untuk lari, lompat, dan aktivitas berbasis kaki lainnya. Berikut ada beberapa gambarnya. Pencegahan dan penanganan yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan tulang dan memungkinkan atlet untuk terus berpartisipasi dalam olahraga dengan aman dan nyaman. Dan terakhir itu ada kesimpulan dan tanya jawab. Kesimpulan dari materi ini adalah memahami anatomi olahraga dan osteologi adalah fundamental untuk siapapun yang terlibat dalam aktivitas fisik. Pengetahuan ini tidak hanya mengoptimalkan kinerja dan mencegah cedera, tetapi juga memperpanjang karir atlet dengan menggabungkan pengetahuan teoritis dengan praktik yang tepat. Kita dapat mencapai kinerja optimal sambil menjaga kesehatan tulang dan sistem gerak. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.